Masih, tapi dia nggak laki. Sama Ramzi ya. Ramzi ya. Sekarang udah jadi bupati beliau. Wakil bupati. Itu casting kemana-mana. Udah kotor kita mogok, ya kan. Dulu kayak casting berapa kali tuh gak terima. Ada mobil Mercy putih, akhir ngebut. Siapa gitu, pas keluar ada Jordan. Itu berdua, susah banget muka lu berdua sih deket gue. Karena mukanya susah ya. Itu ada Jordan. Tapi ini ada dua orang ini kasian banget nih. Gue liat casting gak masuk-masuk. Gue pengen mereka berdua jadi tukang parkir di sinetron terbaru gue. Dulu program pertama gue syuting itu ganti Dik Doang naik haji. Planet Football, gokil acara legend itu. Planet Football. Pertama kali masuk TV ya, pertama kali ngomong di depan 5.000 orang di depan bobotoh. Dan itu akhirnya alhamdulillah gue bisa lewat. Karir bagus banget di sinetron. Karena gue udah bisa beli rumah, gue bisa beli mobil, gue udah bisa foya-foya ya berat ya. Gue pengen beli sepatu bola, beli baju bola tuh gampang banget ya. Ini gue abis syuting sinetron seharian, terus gue harus siaran bola Liga Italia di SCTV jam 2. Gue mau ngasih analogi aja. Ketika lo tua, semakin tua, nggak ada judul sinetron atau nggak ada produser yang akan manggil lo. Atau kalaupun iya lo, harga lo akan turun. Tapi kalau lo jadi presenter olahraga, ini gue kasih tahu, semakin tua lo semakin mahal. Dan itu terjadi kejadian. Dan gue nggak menyesal gue melepas sinetron. Jadi di sinetron gue dibikin tabrakan, gue mati. Itu membuat gue langsung merinding. Sinetron kan? Jangan disapu, biarin dia tanggung jawab sendiri. Tadi dia dapat DM lagi. Ini lagi bahas sinetron. Oh iya. Selamat datang di ETV Sport, the home of sport discussion. Salam olahraga, semangat juara. Salam olahraga, semangat juara. Semangat juara. Etizen, kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bung Tio Nugroho. Istimewa banget ini kayaknya. Istimewa. Dan yang ingin jadi ketum PSSI. Calon tunggal. Bos, kenalin lagi. Sebelum Bung Tio siapa nih? Nama saya apa adanya. Teti, Mr. Teti. Inilah buronan Exco ya. Buronan Oh iya ya. Disayang banget ya. Dulu. Oh dulu. Sering Masih dapat sih. DM mesra. Iya, manja kali kalau DM. Ya, Etizen semua, kali ini kita bakal ngobrol bareng bersama Bung Tio. Kita ngobrolin yang santai-santai aja, Bung Tio. Kita Boleh. ngobrol tentang dunia presenter, dunia olahraga mungkin. Dan mungkin nanti kita ada nyenggol-nyenggol dikit nih. Karena ada dia nih yang bikin panas biasanya nih. Ada nyenggol-nyenggol ke arah mana nih. Iya, kita emang kalau ngobrol tuh ringan-ringan aja. Ngobrol yang berat percuma nggak didengar juga. Jadi kita yang ringan-ringan aja. Jadi Etizen semua, yang kalian tahu mungkin sekarang Bung Tio sebagai presenter olahraga atau sportcaster ya. Tapi sebelumnya, jauh sebelum itu, Bung Tio itu merupakan model aneka Yes. Wih, gila. Jadi itu fun fact-nya. Model aneka Yes pernah main sinetron juga, dan sekarang akhirnya Itu tahun berapa kira-kira? Salam 3 jari. Itu tahun berapa itu, Bang? Mulai itu. Jadi model di majalah Yes. 92. 92. Baru netes dong. 92. Itu zamannya masih pose-pose begini. Kasih 3 jari kita. Yang kerannya dibukain semua ya? Enggak. Oh, enggak. Bung Tio, bisa diceritain gimana awal mula karirnya dari model, terus main sinetron, sampai akhirnya milih jadi sportcaster? Kayaknya lebih nyaman jadi sportcaster nih sekarang. Kalau model itu dulu karena gue waktu itu di Bandung ya. Terus dulu tuh ada model parayangan gitu. Lo tahu Ciamplas dong? Tahu. Kan jin semua tuh. Ah. Nah semua itu ngasih sponsor. Nah kebetulan gue juara di situ. Itu awal mula tuh, padahal iseng doang. Iseng aja juara, Ding. Gila lu. Ganteng dong berarti dulu ya. Dulu. Nggak, lebih ke apa ya? Lebih ke beruntung. Hidup gue lebih banyak beruntung. Nah, Jadi gini, kenapa gue beruntung? Menarik nih. Menarik nih. Jadi model juara beruntung. Karena yang apa namanya, yang juara itu memang lebih pantas lah. Gua nggak juara 1. Tapi masih eksis nggak sampai sekarang tuh orangnya?
Bisa di-spill kan? Masih, Masih. tapi dia nggak laki. Oh, ada. Yang juara satunya kan. Nah, Tapi udah nggak seperti dulu lah. Oke. Masih lebih bisa bertahan gue di dunia entertainment. Nah, mantap. Oke, terus kalau jadi presenter, itu karena gue Sinetron dulu. kan katanya dulu main Manis Iya, Kemana Kanca kan? enggak, justru gue jadi presenter dulu. Oh, balik berarti. Jadi presenter dulu tuh 1 minggu. Maksudnya keterima gue jadi host quiz di RCTI Sabtu Minggu. Setelah tahun sinetron banyak banget. Wih. Jadi orang lebih kenal gue sebagai pemain sinetron dulu. Iya. Karena kan baru muncul di Sekali TV nih. Tiba-tiba ada tawaran lah. Gitu. Ada iklan-iklan juga akhirnya jadi. Sinetron apa itu pertama kali kita main, Bang? Jini Ojini? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Itu Cakap yang main. Iya, Diana Pungki kan. Iya. Di eranya ya. Iya, daerahnya. Jadi waktu itu tuh gue sama Ramzi ya. Nah, Ramzi ya. Sekarang udah jadi bupati beliau. Wakil bupati. Itu casting kemana-mana. Udah motor kita mogok, ya kan. Wah. Terus dulu kayak casting berapa kali tuh gak keterima. Sampai suatu saat kita di depan Multivision Plus, dulu kantornya masih di Tanah Abang. Ini masih suasana casting nih, habis casting. Casting. Ah. Habis casting gagal kan. Terus kita lagi mikir, besok casting di mana lagi nih, belum ada info dari agen-agen gitu kan. Biasanya kan ada agen-agen yang ngasih tahu, besok ada casting nih gitu. Ada mobil Mercy putih, akhir ngebut. Siapa gitu, pas keluar ada Jordan. Oh. Lu berdua, susah banget muka lu berdua sini ikut gue. Karena mukanya susah ya. Itu ada Jordan. Kalau lu lihat bro, I love you bro. Luar biasa gitu. Awal mula karir banget Ini ya. gue ceritain belum pernah gue bahas ya, tapi sorry ya, ada gue malu-maluin lo. Jadi dia begini, lo gue tarik jadi pemain pendamping, ya. Dia langsung ngomong sama Pak Ram Jabi tuh, Pak Ram. Jadi ini ada 2 orang ini kasihan banget nih. Gue lihat casting nggak masuk-masuk. Gue pengen mereka berdua jadi tukang parkir di sinetron terbaru gue. Sama Jian Fahira, sama Nafa Urubah lah itu. Sama ini, Tessa Kaunang. Oh, Legend-legend semua ya. Legend. Lakinya Adam. Kita sebagai teman Adam, begitu tukang parkir. Tapi langsung naik kan. 500.000 dulu dibayar tuh, 500.000. 500.000 di tahun segitu juga gede. Satu episode. Tuh, itu kan langsung bakso. Steak, mana steak. Langsung begitu. Nah, Langsung tapi setelah syuting dia bilang gini, ya ajarin gue ya, bahasa Inggris gue jelek, kata gitu. Jadi kadang-kadang gue kalau ke restoran mewah, gue bingung, ini mau makan apa gitu. Akhirnya tau gak lo, ini baru pertama kali gue buka di podcast. Wah, Manapun. spesial. Spesial nih. Jadi gue nemenin Adam Jordan ke restoran-restoran mewah Jakarta. Setiap hari. Ditraktir dia, tapi ajarin. Ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Wow. Jadi ini ke restoran Jepang. Ini. Steak aja dia nggak tahu. Ini apa nih? Tenderloin, sirloin. Dia nggak ngerti itu. Katanya karena dia sering diundang oleh bos-bos. Iya. Biar nggak malu. Karena pada zaman itu ya, netizen buat Gen Z ini nggak ada yang kenal nih, Adam Jordan siapa gitu. Tuh. Gambarnya ditampilin. Iya, nanti kita tampilin Mirip-mirip gambarnya. tebing lah mukanya. Dia salah satu artis sinetron terlaris ya Bung Tio. Iya, termahal. Termahal juga. Dan ya itulah. Dan sering diundang pejabat juga sampai Iya. akhirnya begitu. Zaman itu Kekurian, Iya. Haji Mas Said almarhum, Primus ya. Primus, Nah, itu top-topnya dulu ya. top-topnya sama dia tuh sama Adam. Itu udah Haji Restu. Indra L. Lukman belum ya? Loh. Oh, belum muncul ya? Loh. Ya, nah dari situ gue keterima tuh di Multivision. Nah, berjalan dengan beriringannya sinetron, presenter juga naik. Jadi harganya jadi naik. Jadi dari situ mulai karir. Jadi langsung dari sinetron ke presenter olahraga di stasiun RCTI. RCTI. Masih ingat nggak programnya apa waktu pertama ya? Dulu program pertama gua syuting itu ganti Dik Doang naik haji. Planet Football. Planet Football, gokil acara legend itu. Planet Football sama Reza dulu, Reza kecil. Itu tahun berapa itu? 2001 ya? 2000-an ya? 2000. Iya, 2000-an kan? Itu acara pertama kayaknya yang muncul. Acara pertama. Dan gua pertama kali itu di Siliwangi, Bandung. Jadi RCTI lagi keluar kota, bikin acara nobar di sana dan
live semua program dari Saudara Siliwangi. Dan gue harus di depan 5.000. Gue mau kecil rasanya. Pertama kali masuk TV ya, pertama kali ngomong di depan 5.000 orang di depan bobotoh. Dan itu akhirnya alhamdulillah gue bisa lewat. Iya. Itulah perjuangan awal kita tuh ya. Iya. Ngadapin keramaian ya. Nah itulah Etizen. Lagi nih tadi kita ngomongin Adam Jordan, sekarang Planet Football ini legend lagi nih, acara legend banget ya. Gen Z bingung lagi nih Gen Z. Iya, Gen Z pasti bingung. Setiap Sabtu siang pulang sekolah tuh wajib gitu. Betul. Wajib nonton Planet Football. Bung Tio udah siaran, gue masih SMP kayaknya. Gitu. Apalagi masih SD dong waktu itu. Ya itu mirip kakak gue sih, itu mirip gue aja. Enggak udah lahir. Mungkin Gen Z taunya yang udah agak-agak ke atas lah kayak Total Football, Ya, One Stop One Football, Stop Football. gitu-gitu. Mungkin mereka ada lensa olahraga, mungkin mereka udah Ya, tahu lah. ya. Karena kan 2005 ke atas kan. Ya. Nah, akhirnya Bung Tio memutuskan fokus di sportcaster tuh ya. Sinetronnya kayaknya udah ditinggalkan sekarang. Betul. Jadi gini, ini juga satu pilihan yang susah buat gue. Waktu itu gue sedang menurut gue ya, itu dalam karir bagus banget di sinetron. Karena gue udah bisa beli rumah, gue bisa beli mobil, gue udah bisa foya-foya ibaratnya. Gue pengen beli sepatu bola, beli baju bola tuh gampang banget ya. Yang dulu waktu gue sekolah kan harus ranking 1 dulu, kata papa kan, baru gue beli sepatu bola baru, beli sepatu basket baru gitu. Kalau sekarang ada star baru, gue beli. Hasil kerja gue sendiri gitu. Satu momen kita nggak bisa menjalani satu hal bersamaan bareng. Ini gue abis syuting sinetron seharian, terus gue harus siaran bola Liga Italia di SCTV jam 2. Wah, Itu gue udah capek banget sisanya. pasti. Dari make up setebal apapun, akhirnya bos gue almarhum Dian Purba, ini guru gue. Dian Purba itu adalah presenter senior TVRI, terus dia jadi eksekutif produser di SCTV kala itu. Iya. Sekarang udah meninggal. Itu bilang gini, "Yo, gue pengen ngobrol sama lo. Kasih rokok berdua nih. Heart to heart kayak abang sama adik. Gue tahu lo karir lo lagi bagus. Gue nggak mau matiin karir lo. Gue mau ngasih analogi aja. Ketika lo tua, semakin tua, nggak ada judul sinetron atau nggak ada produser yang akan manggil lo. Atau kalaupun iya lo, harga lo akan turun. Kan jadi peran bapak-bapak. Iya, nah, betul. Tapi kalau lu jadi presenter olahraga, ini gue kasih tahu, semakin tua lu semakin mahal. Betul. Terus gue lihat, bang jauh bang, harganya bang. Dia bilang gini, oke, itu 2006 dia ngomong. Sekarang 20 tahun lagi, berarti hampir hari ini ya. Iya betul. Tahun depan. Nah, berarti kan hampir melebihi hari ini kan. Gue yakin lu masih bisa bertahan dengan kondisi kalau lu tampil seperti hari ini. Oke. Tapi di sinetron belum tentu lu bisa seperti lu yang sekarang harga lu semakin turun. Dan itu kejadian. Dan gue nggak menyesal gue melepas sinetron yang lagi bagus-bagusnya. Jadi gue gini, bro, gue sinetron itu udah di setiap minggu gue syuting 3 judul. Jadi hari ini gue harus Pindah ke sana gitu ya. atau dalam seminggu dibagi 3. Ya kalau dulu kan belum stripping ya. Belum stripping. Belum, seminggu sekali tayang. Sekali. Jadi satu minggu tuh bisa dibagi buat 3 judul lah, atau 4 judul tergantung manajer gue. Itu gue udah selevel itu dan nggak ada isu uang. Maksudnya gue udah nyaman di usia itu. Tapi gue lepas. Wah itu semua orang heboh. Jadi di sinetron gue dibikin tabrakan, gue mati. Karena kan gue mundur kan. Iya, oh iya. Ada gimana nih? Film dulu banget ya kalau mau berhenti. Iya, gue Kecelakaan, tabrakan sedih sakit. amat gue bilang. Tiba-tiba gue dulu pacarnya Usi Sulistiawati tuh, sekarang istrinya Andika ya? Andika. Jadi pacarnya itu tuh di Cintaku di Rumah Susun. Gue tuh main tersanjung, lu tau Oh, itu Main, panjang ya. banget zaman dulu itu. Dari kelas 1 aku SD sampai tamat itu. Tersanjung. Nggak habis-habis. Cintaku di Rumah Susun gue main. Wah, itu dari teman jadi deman dan lain-lain lah ya. Top lah. Semua orang-orang top di kala itu gue pernah main bareng. Meskipun gue nggak jadi pemain utama, tapi gue pernah main bareng. Akhirnya gue nggak nyesel. Tahun 2006 gue memutuskan berhenti main sinetron, plus pacar gue cemburuan. Itu jadinya. Itu emang alasan terkuat biasanya Iya, itu. sebenarnya. Dari
ras terkuat di muka bumi ini ya. Betul. Jadi Kita nggak benar bisa ya, Kak? apa-apa. Bang Tio ya, kita kalau jadi orang tuh kadang sulit menentukan pilihan. Iya, iya. Kalau ada sesuatu dua, kita memang harus memilih salah satu, walaupun yang satunya itu lebih baik. Iya. Makanya kalau megang dua jabatan. Oh. Enggak, ini ngomong aja Nggak bisa. soal orang. Kalau orang megang dua jabatan itu sebenarnya nggak bagus. Nggak bisa Pilih aja dulu ditebak. salah satu. Mau jadi gitu. Lanjut tadi mainnya pilih apa? Kita tadi sinetron apa tadi ini? Ini lagi bahas sinetron guys ya. Jangan disapu, biarin aja dia tanggung jawab sendiri. Tadi dia dapat DM lagi. Ini lagi bahas sinetron. Oh iya. Nah pada zaman itu Bung Tio 2006 industri sportcaster belum seramai sekarang mungkin ya. Belum ada malah. Iya makanya itu keputusan yang sangat berani menurut saya kan kalau lihat dari sinetron terus Bung Tio ngambil keputusan udahlah sportcaster gitu. Harga jauh lagi ya. Iya. Tapi saya punya strategi juga. Jadi ketika lihat sinetron gue dibayar 10 perak misalnya. Tapi presenter gue cuma 2 perak. Gimana caranya gue bisa bertahan kan bukan hanya besar uangnya gitu loh. Gue pengen karir gue panjang. Continue ya. Continue. Tapi gue punya strategi juga. Karir panjang dan gimana caranya gue bisa naik ya. Oh ya udah gue pindah TV. Gue berpindah TV beberapa kali. Dengan harapan bahwa ketika gue ditarik TV yang baru, harga gue naik dong. Gue punya bargaining. Dan itu terjadi. Sampai akhirnya 2013, gue diambil jadi presenter Bein Sport. Wih luar biasa. Itu dolar bro. Internasional. Itu alhamdulillah tuh. Oil Gua money ya. bukan? Hah? Oil money bukan? Arab juga. Bukan. Nah, dolar ini as nih ya. US aja lah, dolarnya. Terserah mau siapa US dolar. Waktu itu buat kita prestasi lah, alhamdulillah. Iya. Memang dari acara bola itu juga saya pertama kali tahu Bung Tio nih. Kalau dari sinetron yang diceritain tadi belum tahu. Lu tahu ya? Kan tadi peran numpang lewat ya, nggak nonton. Nggak numpang lewat loh. Numpang lewat. Numpang lewat loh. Awal-awalnya numpang lewat. Iya, tapi kalau dari presenter saya emang, ini presenter salah satu yang saya sukai. Ada 2 lagi tapi namanya kurang tahu aku. Tapi kalau dengar suaranya langsung tahu lah, oh ini presenter ini gitu. Oh dari suaranya. Nah dari suaranya, oh ini si Polan gitu tahu lah. Langsung karena udah sering mendengar kan. Kalau kayak gini tadi Bung Tio mulai meranjak itu mendalamin jadi presenter. Itu kayak nggak ada kendala gitu, nothing aja. Maksudnya yaudah. Awal mulanya belajarnya gitu. Awal mulanya aku kan presenter presenter radio, penyiar radio. Oh memang penyiar radio awal mula. Dan masuknya ke RCTI itu tahun 99 waktu final Liga Champions MU juara lawan Munchen. Munchen. Iya. Itu masih Cantona ya? Masih ada Dulu Cantona? udah enggak. Udah enggak. Oleh Sokjer. Oleh Gunnar Oleh Solskjaer. Solskjaer. Tadi Sheringham. Nah waktu itu gue gantiin teman gue yang sakit. Harusnya teman gue yang MC di situ. Di tahu Champion Cafe Kemang. Iya. Nah itu jadi tempat nonton barengnya tim terbaik dunia juara. MU. Pada saat itu ya, terbaik dunianya pada saat itu ya. Harus digarisbawahi. Digarisbawahi. Ya. Kalau saat ini Nggak tahu lah. Ya, teman gue sakit terus yuk bantuin gue dong, gue MC-in nonton bareng. Gue tuh males-malesan, nggak tahu ya ujian dari Allah tuh kadang-kadang kalau kita malas tuh justru itu. ya jalan kita pada. Itu malas banget berangkat tapi ya udahlah mau berangkat gitu. Karena gue yakin MU kalah waktu itu. Gue bilang nggak yakin, menang nih gue gitu kan. Yaudah gue turun di Bandung aja. Gue datang ke Jakarta. Habis itu gue ketemu ternyata ada produksi TV live RCTI di situ. Ada gondrong gitu, pakai jaket, ngasih kartu nama. Lu suka bola ya? Dalam hati gue, ya iyalah masa gue nggak suka bola kesini gitu kan. Pas dilihat, direktur sport RCTI. Oh ya mas, gue bilang gitu. Ya kan, manusia gitu kan. Karena ini siapa nih? Langsung gini. Enggak juga. Barang harap aja, kapan gue ditarik? Ternyata disuruh casting. Pas casting, di tahun itu gue tuh udah lulus sarjana teknik sipil Universitas Parahyangan. Jadi gue nggak nyambung emang. Tapi gue malas kerja di Disiplinnya gitu. konstruksi. Iya, gue malas. Karena Bobok-bobok nggak mau ya? Hah? Nggak mau ngebobok-bobok nggak Nggak mau. mau. Nggak mau. Karena waktu sebelum gue lulus tuh gue udah kerja di dunia entertain kayak MC, udah nyaman lah. Akhirnya ya itu, gue casting datang 50 orang lah, artis semua, artis semua. Ya penyanyi kali itu penyanyi cowboy ya kan, zaman itu ya. Tahu.
Cowboy, terus Bukan Cowboy Junior, ini Cowboy Senior ya. Nggak tahu aku kalau Cowboy ini, serius. Ini jujuran aja nggak tahu. terus pemain bintang Pondok Indah, film sinetron Pondok Indah ada semua tuh, Pondok Indah. termasuk Wulan ya. Ada semua. Wah, gue dah ating tulus aja. Ternyata pertanyaannya tau nggak lo? Pertanyaan tuh kayak PWJ nomor 10 siapa? Empoli nomor 4 siapa? Gue sih seneng-seneng aja karena gue main Championship Manager. Iya, iya. Gue main CM nggak 3 hari, 4 hari nggak tidur tuh, jadi Iya. gue hafal tuh. Gue jawab semua. Yang harus-harusnya pada bingung, wah nggak ngerti nih gitu. Ketawa-tawa aja gue jawab semua, dikumpulin. Ternyata gue cuma salah satu dari 100 nomor. Itu yang gue keterima. Akhirnya kepilih ya. Iya. Salah satu yang kita sukai main game nggak tidur 3 hari, ternyata membawa berkah. Karena dihafal di sini jadinya kan. Iya hafal. Ketika kita bantu teman yang sakit untuk MC, kita dapat berkah. Itulah Tuh. hoki hidup gua. Benar emang beruntung tadi Bung Tio bilang ya. Iya. Banyak beruntungnya. Banyak beruntungnya. Banyak Dibantu teman. Ya untung aja Bung Tio ini nggak ada, dulu belum ada pandit ya. Kalau ada pandit dikatain nih, beruntung mulu. Dapat sesuatu tuh selalu beruntung. Bukan kena usaha ada. Ada pandit gitu ya? Ada pandit mana? Kalau ngomong dikit-dikit beruntung. Oh, iya, Ada ya. Kalau kita gagal disalahin. Oke. Oke. Nah ada satu ini saya baca berita nih soal Bung Tio. Pernah dikomplain anak kecil karena lupa nyebut nama pelatih. Bener. Gimana ceritanya tuh? Malu banget gue. Gue di mall, om gitu. Ada anak bocil SD pakai baju. Tadi malam salah ngomong. Gue pikir yang tahu cuma produser gue. Kan produser gue tuh galak. Lu jangan salah nyebut pemain atau pelatih. Itu fatal. Ternyata gue kok lu tahu sih dari mana ada berita nih? Ya, riset lah. Ini kacau banget sih. Jadi gue tuh, itu yang membuat gue langsung, merinding gue. Itu salah satu momen memalukan buat gue. Yang men-trigger mungkin bisa juga ya. Bocil ya? Akhirnya gue mulai dari malam itu, ketemu di Plaza Senayan tuh, sama si bocil itu. Semoga bocil keluar nonton, ketemu gue peluk. Udah gede kali sekarang. Udah gede dari kamu nih ya? Iya. Ini bocil gara-gara itu gue jadi membuat aturan sendiri dalam hidup gue, 8 jam sehari, gue harus membaca semua berita bola. Ya. Jadi 8 jam gue tidur, 8 jam gue baca bola. Atau bukan bola, tinju, bola, Olahraga basket, lah ya. olahraga. Olahraga. Karena gue all round kan, gue lebih suka, bukan peserta bola, gue lebih suka peserta olahraga, karena semua olahraga gue kuasai. Nah 8 jam ini buat gue menikmati hidup. Akhirnya sampai sekarang, 10 jam sehari. Wow. Ditambah lagi ya? Kerja gak kerja, gue harus. Ngapal? Sampai istri gue tuh, lu orang gila katanya. Lu udah bisa semua, tapi lu kayak kurang terus. Gara-gara itu, anak bocil itu. Wah, harus terima kasih nih bocil itu. Betul. Kalau ada, gue jadi manajer di perusahaan gue. Tapi lu namanya nggak tahu ya namanya. Gak tahu lah, iya. Kalau nonton ya, kalau nonton ya. Cuma siapa ini bocil ini ya? Tulis di kolom komentar ya bocil itu siapa? Nanti dia mau aja bagi-bagi kita ya. Asal ngaku-ngaku ya. Iya. Bukan dari Belanda loh. Iya, pada Belanda ya, nggak boleh ngaku ya. Nggak boleh ngaku yang terbaik ya. Kalau cerita masa lalu Bung Tio kan kita tahu tadi sampai disentil anak kecil supaya belajar lagi. Nah sekarang kan lagi industri olahraga nih khususnya sepak bola lagi booming lah ya. Ya. Banyaknya Buzzer. podcaster, pandit, akun-akun bola itu. Nah menurut Bung Tio tuh gimana supaya mereka tuh bisa kayak Bung Tio lah sekarang dari segi pengetahuan kayak ya. gitu. Kisi-kisinya aja lah ya. Kisi-kisinya. Sedih sih lihatnya sekarang ya. Jujur, gue sedih banget karena harusnya generasi sekarang ini lebih pintar dari gue. Betul. Harusnya karena dengan Informasi lebih cepat damkap ya. digital, Digital kemudian internet di mana-mana sekarang, itu harusnya berita lebih cepat buat mereka. Cuman anak sekarang tuh malas baca. Jadi apalagi sekarang gue gak tahu ya, maaf ya, gue sih orangnya lebih suka jujur. Sportcaster sekarang mengalami penurunan Secara kualitas. secara kualitas. Sekarang asal modal ganteng, kebule-bulean, cakep, pemain sinetron, tampang oke, kece, jadi. Pas ditanya aturan, offset aja nggak tahu. Kadang-kadang nama pemain aja siapa nggak tahu, yang penting ganteng, yang ganteng banyak masalahnya siapa gitu. Ya kadang-kadang gitu. Jadi gue rada keras sama manajemen gue. Gue punya manajemen sport manajemen. Pokoknya lu mau secantik apapun, kalau lu nggak bisa ya gue nggak mau pakai. Iya. Lalu dulu cewek-cewek juga sportcaster kan pinter-pinter ya, Iya, Tamara udah pinter. Geraldine, Pinter, Desi cakep. Noviansi, Iya.
Lucy Wiryono, Wulan Guritno, Tamara Geraldine. Yang di ini, yang di Trans 7 siapa? Ada yang Desi. Desi Ratna. Desi Novianti. Bukan Desi Ratnasari, Desi Novianti. Nyanyi dong tenda biru berarti. Ya nggak kelihatan kosong lah ya ibaratnya. Iya, Kalau mereka sekarang emang ada wawasannya. tampilannya Ya. gitu. Nah, dulu tuh perempuan datang dengan kapasitas yang cukup. Nah, sekarang itu enggak gitu loh. Terus yang laki-laki pun yang gua harapkan ada penerus-penerus Tio, penerus Valet, penerus ya, Rendra Sujono. Rendra. Nah, Bung Rendra Sujono. Ada sekarang gitu. Semuanya main aman, nggak mau beropini, terus nggak mau mengembangkan. Padahal kalau melihat situasinya beda. Kalau dulu tuh gua baca koran bola, baca majalah Liga Italia itu udah hebat banget. Karena susah mau browsing di mana, kecuali kita punya korespondensi kayak Rayana Jaka Surya yang ada di Iya, sana. iya, ada koneksi. Atau ada Bung siapa yang ada di Jerman. Itu kita enak kan nanya. Itu pun nggak bisa telepon. Dulu zaman pager, ya kan? Informasi tuh bisa lewat pager. Waduh, repot lah. Kalau sekarang kan tinggal scroll. Iya. Masalah itu buat generasi saat ini males. Gitu. Oh, Bing, jangan males-males, Bing. Jadi Jangan males-males. mungkin generasi sekarang penerus jadi sportcaster harus punya karakter lah. Ya. Harus punya karakter dengan gaya sekarang ya. Padahal lebih menjanjikan sekarang sebagai Betul. dengan Karena dominasi industri hidup. acara ya. Nggak perlu ke TV juga kan gitu. Nggak perlu ke TV Ah. juga. Kalian punya podcast gini, kalian sudah bisa menjadi sportcaster. Iya. Nah, Bung Tio juga kalau nggak salah buka sekolah. Ya, Itu udah jalan atau masih planning? berjalan. Udah jalan. Jadi namanya Act Living Academy, sekolah public speaking, dan juga saya itu buka kelas private. Bahkan private-nya itu di level general udah. General, eselon 2, eselon 3, pejabat publik yang mau belajar, yang mereka naik tingkat biasanya tuh butuh public speaking yang bagus. Ya mereka belajar. Cuman memang harganya beda dengan ketika belajar di kelas. Iya. Pejabat boleh nih. Apa? Pejabat boleh belajar sama Boleh. Oh, yang nggak bagus pejabat bisa belajar. Karena banyak pejabat di negara mana gitu nggak bagus public speakingnya. Oke. Tahunya ngancem aja. Macing-macing terus ya. Iya, emang Nggak, dia. cuman memberitahu. Pejabat luar negeri boleh kan? Oh, boleh, boleh, boleh. Dari luar negeri boleh kalau Asal mau. jangan pakai APBN. Iya. Nggak boleh ya. Ada spesialisasi khusus sportcaster nggak di kelas itu? Enggak juga. Gue gak mau maksa. Jadi kadang-kadang ketika dia pengen jadi presenter olahraga, pas gue lihat dia bagusnya di musik, ya udah gue arahin ke dia. Berarti tergantung Dek, bakatnya ya. lebih baik kamu ke musik deh. Nah gini-gini. Untungnya dia mau gitu. Jadi kita jangan maksain juga kan. Karena sekarang yang banyak kan banyak yang ingin tampil jadi presenter olahraga, tapi dia nggak punya kapasitas itu. Padahal hobinya dia musik. Kenapa nggak jadi presenter musik aja gitu? Kadang-kadang begitu. Gitu. Terlalu masakan diri. Dan cukup sedih sih lihat semakin turun kualitasnya. Iya. Beda sama zaman dulu. Gue inget persis di bawah gue itu dulu tuh Rendra Sujono, Donna Agnesia, Darius ya. Darius, Jebret baru di bawahnya lagi. Itu maksudnya tuh di era itu oke. Iya. Karena di atas kita kan Tris Irawan, Wah, itu Olan Fatah, legend sekali. almarhum Andi Darussalam Tabusala, Iya. almarhum Roni Pati Nasarani. Mati. Percaya nggak dulu? Dulu deh, aduh, di RCTI dulu. Duduk halo, salaman gitu. Gue duduk. Siapa suruh kalau duduk di atas? Bawah. Sampai Terus segitu. apa lu diam? Suara lu bagus kan? PO. Tapi itu buat gua. Ya. Kalau anak sekarang pasti kan, aku di ini mah. Anak sekarang mentalnya kayaknya nggak seperti dulu gitu ya. Ya. Bung Tris Irawan memang legend banget itu. Legend. Kalau membawakan olahraga khususnya Legend. sepak bola ya. Timnas biasanya dia. Iya mas. Itu pengen banget tuh ngundang sini tuh ngobrol-ngobrol. Nah, beliau di Pati, nanti gue bisa bantu arahkan. Nah, Ya, Bung Tio, susah, terakhir, Bung Tio. terakhir ya kita pesan-pesan Bung Tio untuk yang ingin menjadi sportcaster, presenter bola atau yang pengen punya channel YouTube ngomongin olahraga lah khususnya, pesan-pesannya gimana Bung Tio? Oke, pesannya singkat ya. Kita boleh beropini karena semua orang bisa beropini, tapi jangan pernah merasa paling benar. Ya, karena kita bertiga ini memiliki pandangan yang berbeda untuk satu hal. Iya. Tapi lebih baik daripada memikirkan hal itu atau takut gue nggak bisa, takut. Lebih baik menambah ilmu dengan banyak membaca dan juga banyak literasi. Karena literasi itu akan membuat
kita bertahan lama di industri ini. Ketika kita punya kemampuan public speaking yang bagus, terus kita berani beropini, tapi kita literasi kita kurang, kita nggak akan bertahan. Alhamdulillah saya 26 tahun berkarya sampai 2025, saya terus mencari literasi baru dengan adaptasi baru dengan kehidupan sekarang. Akhirnya saya bawa di siaran saya atau podcast saya. Gitu. Jadi kita harus bisa mengikuti keadaan lah. Itu aja. Itulah pesan-pesan Bung Tio buat kalian netizen yang ingin seperti Bung Tio menjadi sportcaster atau presenter olahraga. Dan obrolan yang sangat menarik ya, obrolan singkat kita. Tadi Bung Tio cerita-cerita banyak tentang masa lalunya, terus ada cerita-cerita soal keberuntungan hidupnya ya, Iya. yang membawa dia akhirnya berkarir sampai sejauh ini. Dan netizen, waktu juga yang memisahkan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tamu-tamu spesial yang lainnya. Dan akhir kata, salam olahraga, semangat Juara!